hati saya hancur melihat tempat parkirnya kosong. Jika filmnya bagus, film itu akan laku. Citra Song Joong Ki semakin gak disukai dari waktu ke waktu. Bahwa ternyata adegan-adegan tersebut tidak termasuk dalam naskah awal. Bahwa Dark Nuns itu berada di peringkat pertama sebagai film dengan jumlah penjualan tiket free sale tertinggi loh di Korea. Hai everyone, aku Yusul Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya guys. Namun kalau kalian seandainya lagi dalam kondisi yang gak baik aja nih, jangan menyerah ya, ayolah semangat. Fighting! Alright everyone, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik seputar industri perfilman dan juga drama Korea Selatan. Dan langsung aja kita mulai dari topik yang pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Song Joong Ki, yang mana belum lama ini dia itu menuai reaksi yang pro kontra teman-teman usai menangis saat berbicara tentang industri film saat ini. Jadi guys, sekedar untuk informasi, belum lama ini Song Joong Ki bermain dalam sebuah film yang judul filmnya adalah Bogota. Berbicara tentang film ini tuh menceritakan kisah hidup pria yang bernama Goki. Nah, Goki ini mengambil keputusan besar dengan pindah ke Bogota yang merupakan ibu kota Kolombia. Keputusan Goki itu didasari harapan baru nih bahwa hidupnya akan lebih baik setelah dihadapkan pada krisis IMF. Tapi sayang, harapan Goki hanyalah tinggal harapan lantaran secara nggak terduga dia itu harus terlibat dengan Suyong, seorang pialang bea cukai. Gak hanya dengan Suyong, Goki juga harus berurusan nih dengan Sersan Park yang memiliki pengaruh di dalam komunitas orang Korea di Bogota. Perjalanan Goki merintis karir hingga menjadi pemain besar di pasar gelap Bogota menjadi fokus utama dalam film ini. Well, jujur ya, setelah aku baca sinopsisnya, filmnya lumayan menarik sih guys. Tapi untuk film-film seperti ini agak berat gitu nggak sih? Ya, I think so. Dan guys, pada tanggal 12 Januari yang lalu, film Bogota itu mengadakan sesi GV atau sesi tanya jawab dengan sutradara dan juga aktor bersama dengan penggemar. Hal itu mereka lakukan di bioskop. Dalam kesempatan tersebut, Song Joong Ki dan Lee Hee Jo menghadiri acara itu dengan Lee Sung Min sebagai tamu spesial. Lee Sung Min memulai dengan berbicara tentang betapa sulitnya industri film bagi aktor. Seperti yang aku kutip dari Korea Bu, kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Lee Sung Min. Ketika saya tiba di sini, hati saya hancur melihat tempat parkirnya kosong. Sepertinya nggak banyak orang di teater atau di bioskop. Pasti ada alasannya. Tetapi sulit bagi aktor tanpa penonton di teater. Terutama ketika sebuah film dirilis, kami merasa ingin meninggoy. Namun, ini adalah sesuatu yang harus ditanggung oleh para aktor. Tolong berikan kami kekuatan agar film kami dapat berakhir dengan baik. Kemudian Song Joong Ki mengangguk setuju dengan menyampaikan pemikirannya juga. Lebih lanjut, Song Joong Ki mengatakan seperti ini. Seperti yang Lee Sung Min katakan, film Korea sedang mengalami masa sulit akhir-akhir ini. Sejujurnya, saya bersyukur film kami masih tayang di bioskop sekarang. Saya telah bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk mempromosikan film kami. Industri film penuh dengan tantangan, tetapi peran kami adalah menciptakan konten berkualitas yang akan menghibur penonton, membuat mereka tertawa di masa-masa sulit, dan memberikan mereka kekuatan. Kemudian, Song Joong Ki seperti kayak tersedak sedikit loh guys di saat menyampaikan bagaimana pernyataan terakhirnya. Kala itu, Song Joong Ki mengatakan seperti ini, "Saya sedikit menitikkan air mata saat berbicara. 좋은 영화로 마음을 달래야지 않나 생각이 같이 인사하고 끝낼까요? Alright everyone, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana statement dari Song Joong Ki dan juga Lee Sung Min yang sekarang menjadi sorotan oleh netizen. Oh ya guys, sekedar untuk informasi saja, setelah diluncurkan pada tanggal 31 Desember 2024, film Bogota hanya mampu menarik perhatian sekitar 400.000 penonton hingga tanggal 15 Januari 2025. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari target minimal 3 juta penonton yang diperlukan untuk menutupi biaya produksi. Dalam sesi tanya jawab yang sudah mereka adakan, tanggapan dari penonton sangat beragam nih guys. Meskipun banyak yang menunjukkan dukungan emosional, realita yang ada di lapangan memperlihatkan bahwa film ini menghadapi banyak tantangan dalam usaha untuk menarik minat masyarakat.
Di sisi lain, banyak dari netizen Korea yang juga sudah mendiskusikan guys tentang masalah ini, terutama bagaimana wawancara yang kita bahas tadi. Dan berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen Korea seperti yang aku kutip dari PanKP, yang mana komentar-komentar ini diambil dari Pancoa, yang mana untuk Pancoa ini ngambil dari komunitas online Korea yaitu Deku. Jadi mereka-mereka itu seperti Pancoa itu nerjemahin dari bahasa Korea ke bahasa Inggris, terus untuk PanKP ini nerjemahin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Begitu teman-teman. Jadi bukan mereka gitu yang buat komentarnya, bukan. Untuk komentar-komentarnya seperti ini, langsung aja aku bacain ya. Itu karena tiketnya mahal dan filmnya membosankan. Kenapa ya mereka bertingkah seperti itu sambil mendapatkan uang dalam jumlah yang bahkan gak dapat kubayangkan? Intinya adalah netizen itu bilang bersyukur kalian tuh dapetin uang yang benar-benar banyak banget loh, yang mana jumlah ini gak pernah kubayangkan. So kalian tuh mesti bersyukur. Itu sih yang dapat aku tangkap dari komentar ini guys. Lanjut ke komentar yang kedua. Mereka dibayar beberapa tahun dengan gaji rata-rata orang dan masih saja mengeluh. Komentar number 2 juga sama ya. Poinnya juga mesti bersyukur. Lanjut. Jika filmnya bagus, film itu akan laku. Citra Song Joong Ki semakin gak disukai dari waktu ke waktu. Aku gak mengerti sih ketika mereka bilang ingin meninggoy. Beberapa orang benar-benar sekarat loh sekarang. Tentu saja aktor punya perjuangan mereka sendiri. Tetapi mengatakan hal seperti itu di saat sekarang ini, itu membuatku bertanya-tanya. Apakah mereka menganggap kematian sesederhana itu? Mereka mungkin masing-masing punya gedung. Jadi kenapa aku harus merasa kasihan pada mereka? Alright, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para netizen ya. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? And then, bagaimanakah pendapat kalian akan topik yang satu ini? Nanti langsung aja ya guys, sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan lanjut ke informasi yang kedua. Kita bakal bahas tentang kontroversi dari drama The Queen Who Crowns. Nah guys, seperti yang aku perhatikan selama beberapa belakangan terakhir, itu emang udah banyak banget sih yang ngebahas tentang drama yang satu ini. Oh ya, mungkin ada yang belum nonton ya dramanya. Kalau belum nonton, mungkin aku bisa kasih informasi sedikit mengenai sinopsisnya. Siapa tahu ada kalian yang tertarik untuk nonton drama tersebut. Jadi guys, drama ini itu mengisahkan perjuangan Ratu Won Young yang menikah dengan Lee Bang Won, putra Raja Taeju, pendiri dinasti Joseon. Saat Lee Bang Won naik tahta sebagai Raja Taejong, Won Young harus menghadapi berbagai konflik nih di sana, termasuk kehadiran banyak selir dan intrik politik yang mengancam kestabilan kerajaan. Sebagai seorang bangsawan, Won Young dikenal cerdas dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia nggak hanya mendukung suaminya dalam menjaga kekuasaan loh, tetapi juga berjuang nih untuk mempertahankan pengaruhnya di tengah para musuh yang mengintai. Drama ini juga menampilkan gejolak hubungan antara Won Young dan Taejong yang penuh dengan lika-liku, mengungkapkan ketegangan antara kepentingan pribadi dan kewajiban sebagai penguasa. Drama ini juga memperlihatkan bagaimana Won Young menyusun strategi untuk melawan ancaman dari dalam istana. Intrik politik yang melibatkan perebutan kekuasaan semakin memperumit situasi, yang lantas membuat Won Young harus mengandalkan kecerdasan nih dan keberaniannya untuk melindungi keluarga dan kerajaan. Bukan hanya soal intrik politik doang sih, drama ini juga menampilkan sisi emosional seorang ratu. Dan kita sebagai viewers itu diajak mengikuti perjuangan Won Young dalam menghadapi tantangan yang datang dari berbagai arah, termasuk pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Drama ini juga lantas memberikan gambaran bagaimana seorang wanita mampu bertahan di tengah dunia yang didominasi oleh pria. Jujur dari sinopsisnya aja drama ini tuh benar-benar menarik banget guys. Dan aku juga udah baca sih bagaimana review dari orang-orang yang udah nonton drama ini, dan banyak dari mereka yang mengatakan drama ini tuh benar-benar bagus banget. Honestly aku pribadi belum nonton karena banyak banget guys yang aku tonton. Tapi untuk The Queen Who Crowns kayaknya aku nonton setelah dramanya ini selesai deh. Alright, kita balik lagi ya guys ngebahas tentang drama ini. Nah drama ini kan lagi banyak banget ya menarik perhatian banyak orang. Banyak banget nih yang bilang suka gitu. Tapi ada something nih yang ngebuat mereka seperti kayak mengerutkan kening guys terhadap drama yang satu ini. Lantas apakah hal itu? Jadi hal itu adalah dikarenakan ada adegan dalam drama ini yang kayak eksplisit gitu loh, atau kayak lumayan vulgar lah. Dan usut punya usut nih, adegan itu muncul di 2 episode pertama guys. Dan usai melihat bagaimana adegan tersebut, netizen mengungkapkan kekhawatiran bahwa di sini ada dugaan pemaksaan terhadap para artis untuk melakukan adegan tersebut, atau adanya kemungkinan menggunakan pemeran pengganti. Lebih lanjut, diketahui nih bahwa ternyata adegan-adegan tersebut tidak termasuk dalam naskah awal. Dan ini pun lantas memunculkan spekulasi bahwa tim produksi mungkin menggunakan efek grafis komputer atau pemeran pengganti untuk meningkatkan insentisitas adegan. Hal ini lantas memicu kritik bahwa para aktor mungkin dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pemasaran
19 plus yang memperlihatkan perlakuan kontroversial dalam proses produksinya. Selain itu, netizen juga memperhatikan bahwa ada perbedaan yang ditayangkan di TV Ink dan juga TVN. By the way, TV Ink itu kayak platform OTT guys. Di platform TV Ink sendiri, drama ini dirilis dengan rating 19 plus, termasuk dimasukkan adegan eksplisit tersebut. Sementara itu ya guys, kalau di TVN, adegan tersebut nggak ada dan ratingnya bukan 19 plus tetapi 15 plus. Oke, 15 plus. Hal ini pun lantas menimbulkan pertanyaan, apakah adegan tersebut memang esensial bagi cerita itu atau kayak emang diperlukan banget nggak sih? Karena kalau kita lihat ya versi yang nggak dimasukkan adegannya, ceritanya juga tetap utuh kok, kayak nggak ada yang berubah sih. Jadi menurut netizen ya, untuk adegan tersebut sebenarnya kayak nggak perlu-perlu banget gitu dimasukin. Toh alur ceritanya juga tetap utuh. Pas ditayangkan di TVN nggak dimasukin adegan itu juga kayak nggak ngaruh sih. Alur ceritanya tetap utuh kok, nggak ada yang berubah. Begitu teman-teman. Dan guys, di tengah kehebohan ini, sang sutradara akhirnya menanggapi bagaimana kekhawatiran dan kecurigaan dari para netizen. Jadi pada tanggal 16 Januari 2024 nih, Kim Sang Ho yang merupakan sutradara dari drama tersebut menjelaskan kepada media berita Korea Hangkyung bahwa naskahnya tersebut gak secara eksplisit untuk menggambarkan adegan tersebut. Tetapi beliau menekankan bahwa tim produksi dari drama tersebut itu gak bermaksud untuk fokus pada konten yang vulgar atau adegan yang vulgar. Beliau menyatakan bahwa meskipun adegan tersebut tidak tertulis dalam naskah, pembuatan drama tersebut melibatkan penyampaian pentingnya adegan tersebut pada alur cerita. Meskipun fokus yang intens pada adegan-adegan ini, sang sutradara mengklarifikasi bahwa tujuannya bukanlah untuk mengeksploitasi adegan tersebut demi nilai kejutan. Lebih jauh, Kim Sang Ho menguraikan tahap perencanaan drama tersebut dengan mengungkapkan bahwa versi TV Ink dari The Queen Who Crowns selalu dimaksudkan untuk diberi rating 19 plus dan menyatakan konten yang lebih dewasa. Sejak awal proses pemilihan pemain, penyertaan adegan eksplisit telah didiskusikan secara terbuka dan para aktor sepenuhnya menyadari kehadirannya. Sang sutradara juga menekankan nih bahwa nggak ada paksaan ataupun tekanan yang diberikan kepada para pemain untuk merekam adegan-adegan tersebut. Beliau lebih lanjut mengklarifikasi bahwa adegan-adegan tersebut difilmkan dengan persetujuan para aktor. Dan beliau juga menjelaskan bahwa setiap momen intim digambarkan dengan bantuan pemeran pengganti dan CGI. Lebih lanjut, saat pendapatan terus berlanjut, sang sutradara juga menambahkan bahwa dirinya tidak dapat mengomentari masalah tersebut secara langsung. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari sutradara The Queen Who Crowns. Dan guys, kalau kalian sendiri usai mendengarkan bagaimana klarifikasi dari sang sutradara dan juga usai melihat bagaimana adegannya menjadi kontroversial, gimana nih pendapat kalian? Antara komen ya di kolom komentar. Karena aku juga belum nonton ya secara keseluruhan gitu ya kan, aku nggak bisa berikan komen sih. Tapi in my opinion ya guys, kalau untuk ke pihak aktornya sudah setuju ataupun mereka sudah menyepakati, menurut aku nggak ada masalah sih. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke informasi yang terakhir. Kita bakal bahas tentang film Song Hye Kyo, yaitu Dark Nuns, yang mencetak presale tertinggi. Wow, amazing banget. Nah guys, sekedar untuk informasi saja, Song Hye Kyo bermain dalam film horor yang berjudul Dark Nuns. FYI, drama ini merupakan sequel dari film The Freeze yang tayang pada tahun 2015 yang lalu. Alur ceritanya mengikuti kisah dua biarawati, yaitu Song Hye Kyo dan juga Jeon Yo Bin, yang bekerja sama nih untuk menyelamatkan anak laki-laki yang dirasuki oleh roh jahat. Selain Song Hye Kyo dan juga Jeon Yo Bin, ada juga aktor Lee Jin Wook yang berperan sebagai Pastor Paulo, seorang pendeta dan psikiater yang percaya Hee Jun dapat diselamatkan dari roh jahat dengan obat. Sementara itu ya guys, Dark Nun itu menjadi film horor pertama yang dibintangi oleh Song Hye Kyo selama 28 tahun berkarir di industri hiburan Korea Selatan. Wow. Dan menurut laporan dari media Korea, salah satunya adalah Dispatch, netizen Korea sudah mulai memesan tiket film Song Hye Kyo dari jauh-jauh hari loh guys. Dan kalian tahu gak guys, pertanggal 16 Januari 2025 saja, sudah ada 52.585 tiket yang ludes terjual. Korean Film Council Integrated Ticketing Network lantas mencatat bahwa Dark Nuns itu berada di peringkat pertama sebagai film dengan jumlah penjualan tiket presale tertinggi loh di Korea. Dark Nuns menguasai penjualan tiket presale dengan persentase sebesar 19,4%. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2025, tim produksi dari film itu mengumumkan bahwa penjualan tiket presale resmi dibuka di 160 negara. Ini berarti bahwa kita sebagai penonton dari Indonesia sudah bisa membeli tiket film Song Hye Kyo yang akan tayang di Cinema 21 pada tanggal 24 Januari 2025.
Wow, amazing banget. Karena aku pecinta film horor, aku benar-benar sangat menantikan banget si film yang satu ini. Serius, gua tuh suka gitu guys sama film horor. Gak tau kenapa ya guys, padahal orangnya penakut tapi suka banget film horor. Anyway, kalau kita berbicara mengenai Song Hye Kyo sendiri dikabarkan akan memulai syuting untuk drama yang bertajuk Slowly and Intensely bersama dengan Gong Yoo. Sun News melaporkan bahwa drama ini ditulis oleh penulis skenario terkenal yang bernama No Hee Kyung dan mulai diproduksi pada tanggal 12 Januari. Drama tersebut lantas menandai kolaborasi ketiga antara Song Hye Kyo bersama dengan sang penulis skenario. Karena sebelumnya nih mereka itu sempat bertemu dalam project Worlds Within and drama yang berjudul The Winter the Wind Blows. Sementara itu, sutradara dari drama ini adalah Yeon Jong nih guys, yang dikenal melalui Coffee French, Cheese in Trap, dan The Lies Within. Drama tersebut lantas menandai proyek kedua Gong Yoo bersama dengan sang sutradara setelah Coffee French. Oh ya teman-teman, drama ini itu akan berjumlah 20 episode dan sekarang sedang dalam pembicaraan untuk dirilis di Netflix. Berbicara sekilas mengenai drama tersebut ya guys, drama ini berlatar belakang tahun 1960-an dan 1970-an. Kisahnya itu menyelami dunia penyiaran, menjelajahi kehidupan selebriti dan individu yang membentuk karir mereka. Dan diketahui lebih lanjut bahwa biaya produksi dari drama ini mencapai lebih dari 70 miliar Korea won, atau kalau dirupiahkan setara dengan 780 miliar rupiah. Wow, biayanya benar-benar fantastis banget ya guys. Malum yang membintangi dramanya juga nggak kaleng-kaleng cuy, Gong Yoo sama Song Hye Kyo. Widih. Dan Yorobun, gimana nih? Apakah kalian sudah sangat excited untuk menantikan film dan juga drama Song Hye Kyo ini? Komen-komen ya guys di kolom komentar. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini ya guys, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Aku Yusuf pamit dan aku mohon maaf nih guys kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Anyway, di akhir video ini aku mau affiliate produk-produk buat para pejuang jerawat. Kita mulai dulu dari facial foam. Bukan rahasia umum lagi ya guys, kalau kita berjerawat itu masih harus menjaga kebersihan wajah gitu. Dan facial foam tentu adalah sesuatu hal yang benar-benar kita butuhkan di saat kita berjerawat. Dan setelah aku scrolling nih, aku nemulah produk JF yang anti acne facial foam ini. Kalian dapat lihat guys, kandungan-kandungan apa aja yang dalam produk ini. Dapat kalian baca sendiri ya. Yang mana kandungan-kandungan ini itu benar-benar bagus banget untuk merawat kulit kalian yang berjerawat. Yang berikutnya adalah serum. Kalau serum sendiri aku punya dua sih guys. Yang pertama adalah produk lokal, terus ada juga produk dari Korea. Kita mulai dulu deh guys ngebahas produk lokal ini. Clean Face Anti Acne Care Serum. Teman-teman, sekedar untuk informasi saja, produk ini diformulasikan dengan niacinamide dan natural BHA yang dapat merawat kulit kalian yang berjerawat, menyamarkan noda bekas jerawat, serta membantu mencerahkan kulit wajah. Widih. Kemarin ada tetangga aku yang jerawatan parah beli ini, dan beliau mengatakan produk ini benar-benar work di dia karena jerawatnya alhamdulillah berhasil mengering teman-teman. Bahkan 2 kali loh beliau ngebeli serum ini. Kemudian yang berikutnya adalah produk dari Korea yaitu Rojugis Tea Tree Bija. Teman-teman, untuk produk ini itu tidak hanya dapat membantu untuk mengatasi permasalahan kulit yang berjerawat, namun juga dapat memudarkan bekas jerawatnya serta mengencangkan pori-pori sehingga kulit kalian tampak lebih cerah, mulus, dan juga dapat membantu mengurangi minyak di wajah. Kesan saat pakai itu segar sih guys, adem gitu loh, ada sensasi dinginnya juga. By the way, kedua produk ini udah BPOM dan juga halal ya guys. Selain itu, kalau aku lagi jerawatan ya guys, aku tuh bener-bener rutin banget pakai produknya Clay to Glow yang Clay Stick Mugwort ini. Ini tuh gak di-endorse sama sekali, ini beneran aku pure beli ya guys. Kesan aku pakai ini produk ya, itu kayak adem sih wajah, terus seger juga. Setelah aku cuci wajah juga kelihatan lebih cerah wajahnya teman-teman. Oh ya, ini produk juga mengandung salicylic acid, dan kalau kalian cari tahu di internet, kalian dapat mengetahui bahwa kandungan ini dapat merawat kulit yang berjerawat Yorobun. So gimana nih teman-teman, apakah kalian tertarik juga untuk coba produk ini? Kalau seandainya tertarik, kalian bisa cek tag produk.